Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wasahbihi wa mawala. Selamat pagi teman-teman, bagaimana kabar kalian? Semoga dalam keadaan sehat walafiat dan selalu bersemangat, bersinergi dalam melakukan kegiatan sehari-hari. Nah, perkenalkan, nama saya Nur Asyah Jamil. Saya mahasiswa INU Ciamis, Fakultas Dakwah Prodi BKI, Bimbingan Konseling Islam. Nah, di sini saya akan mencoba menjelaskan atau memaparkan beberapa hal tentang teori Gestalt, teori terapi Gestalt. Nah, itu pasti teman-teman ada yang sudah tahu dan ada yang belum tahu apa sih itu terapi Gestalt, terus tujuannya itu untuk apa, fungsinya apa, dan bagaimana sih cara melakukannya. Nah, itu pasti di luar sana banyak teman-teman yang bertanya-tanya seperti itu. Nah, di sini saya akan mencoba menjelaskan tentang terapi Gestalt tersebut. Nah, perlu teman-teman tahu bahwa terapi Gestalt itu adalah merupakan salah satu bentuk terapi eksistensial. Dalam terapinya, pendekatan Gestalt itu berfokus pada perasaan-perasaan klien, kesadaran atas sekarang, terus dari pesan-pesan tubuh dan penghambat-penghambat kesadaran pada klien. Nah, pengertian itu dikemukakan oleh Frederick Perls dalam Corey 2009. Nah, itu pengertian dari terapi Gestalt. Jadi terapi Gestalt itu kalau menurut saya itu lebih cenderung kepada tentang klien yang mempunyai tentang klien, tentang perasaannya atau tentang kesadaran dirinya mengenai masa lalunya atau trauma yang dia miliki pada masa kecilnya. Selain pengertian yang tadi saya ungkapkan, saya katakan, ada juga konsep-konsep utama dari terapi Gestalt, yaitu yang pertama pandangan tentang sifat manusia, yang kedua saat sekarang, terus yang ketiga urusan yang tidak selesai. Nah, maksud dari pandangan tentang sifat manusia itu seperti apa? Pasti apa sih itu tuh pandangan tentang sifat manusia? Nah, pandangan ini itu menekankan konsep-konsep seperti perluasan kesadaran, penerimaan tanggung jawab pribadi, kesatuan pribadi, dan mengalami cara-cara yang menghambat dengan kesadaran dirinya. Nah, terus kemudian tadi ada saat sekarang. Nah, saat sekarang itu maksudnya itu apa? Kok ujuk-ujuk ya saat sekarang? Nah, maksudnya itu apa? Nah, itu. Nah, ini dari Perls. Bagi Perls itu dia mengatakan bahwa tidak ada yang ada kecuali sekarang. Nah, salah satu sumbangan utama dari terapi Gestalt adalah penekanannya pada di sini dan sekarang, serta pada belajar menghargai dan mengalami sepenuhnya saat sekarang. Nah, itu. Nah, terus urusan yang tidak selesai. Urusan yang tidak selesai itu urusan yang seperti apa? Yang bagaimana kok bisa disebut dengan urusan yang tidak selesai? Nah, di sini itu mencakup tentang perasaan-perasaan yang tidak terungkap seperti adanya dendam, kemarahan, kebencian, sakit hati, kecemasan, rasa berdosa atau rasa-rasa yang lain yang rasa tersebut itu ada di dalam diri kita yang tidak bisa diungkapkan. Nah, itu urusan yang tidak selesai. Jadi bisa dikatakan kita itu belum selesai dengan urusan diri kita sendiri, dengan perasaan kita sendiri. Nah, itu maksudnya ke situ. Nah, kemudian selain dari konsep yang di atas, ada juga tujuan terapi Gestalt. Nah, tujuan terapi Gestalt ini yang pertama itu agar klien itu atau orang tersebut itu tidak tergantung pada orang lain. Jadi apa-apa tidak orang lain. Terus kalau ya seperti itulah, pasti paham ya tentang tidak tergantung kepada orang lain itu seperti apa. Nah, yang kedua itu menemukan sejak awal bahwa dia bisa melakukan banyak hal lebih daripada yang dikiranya. Nah, itu. Terus yang ketiga itu menemukan pusat dirinya.
pusat dirinya itu jadi kayak, oh dia itu, saya itu mampu di mana nih, jadi tahu tentang kelebihannya, terus tentang minatnya seperti itu. Nah, terus yang nomor 4 itu memperoleh kesadaran pribadi, memahami kenyataan atau realitas serta mendapatkan insight secara penuh. Nah, adapun fungsi dan peran terapis, peran terapi gestal ini yaitu satu, melaksanakan peralihan dari dukungan eksternal kepada dukungan internal dengan menentukan jalan buntu. Jadi dorongan atau dukungan dari pihak luar itu sangat dibutuhkan oleh orang atau klien yang melakukan terapi gestal ini atau yang mengalami hal-hal yang seperti ini. Jadi memang sangat membantu motivasi kalian itu bagi mereka. Nah, yang kedua itu menembus jalan buntu sehingga pertumbuhan bisa terjadi. Yang ketiga, menyajikan situasi yang menunjang pertumbuhan. Yang keempat, memberikan perhatian pada bahasa tubuh kliennya. Nah, itu selain dari tujuan dan fungsi, ada juga teknik-teknik cara penerapan terapi gestal ini. Bisa dilakukan dengan cara bermain atau melakukan cara berhayal, diajak menghayal itu. Contoh bermain ya kayak bermain permainan dialog, percakapan, membuat lingkaran. Terus kalau disuruh berhayal ya kayak berhayal, coba kamu hayalkan bahwa kamu itu bisa melakukan tanggung jawab ini. Kamu itu kayak memiliki rahasia. Nah, itu seperti itu. Jadi harus si klien itu suruh menghayal. Nah, jika klien itu apa ya, jadi kayak coba nih kalau misalkan saya jadi punya rahasia gimana gitu. Nah, seperti itu. Dan tentunya masih banyak permainan-permainan yang bisa dilakukan dalam terapi ini. Nah, ternyata selain dari pemaparannya saya paparkan tadi di atas, ternyata terapi gestal ini itu mempunyai kekurangan. Nah, kekurangan itu apa aja? Yang pertama itu jadi terapi ini itu tidak berlandaskan suatu teori yang kukuh, teori yang kuat, atau teori yang seperti itu. Yang kedua, cenderung anti intelektual. Yang ketiga, bisa menjadi berbahaya. Ya, bisa menjadi berbahaya pada kliennya ya, terutama. Terus yang keempat, klien sering bereaksi negatif terhadap sejumlah teknik gestal ini. Karena teknik gestal ini dilakukan secara kalau ininya kayak face to face gitu, kayak wawancara antara si konselor dan juga klien gitu. Dan di dalam terapi ini mengungkapkan kembali atau mengungkit kembali masa-masa kecilnya, masa-masa lalunya, masa-masa di saat apa yang membuat dia trauma seperti itu. Nah, di sini juga ada contoh kasus. Saya akan mencontohkan kasus yang bisa dilakukan dengan cara atau diobati dengan cara terapi ini. Contohnya seperti ini. Ada seorang anak, misal namanya itu anaknya Angel. Nah, Angel ini itu selalu berpikir bahwa laki-laki itu jahat, laki-laki itu keras, laki-laki itu suka memukul, laki-laki itu pokoknya tentang laki-laki itu negatif. Nah, dia itu selalu berpikiran seperti itu, dan sehingga dia itu cenderung menjauhi laki-laki. Nah, sikap menjauhi laki-laki ini itu nantinya kedepannya akan mengakibatkan dibilang sangat bahaya, ya memang bahaya ya, karena nantinya anak tersebut itu tidak akan percaya kepada laki-laki, dan salah satunya ya mungkin nantinya akan sulit mendapatkan jodoh. Nah, itu. Nah, masalah ini bisa dilakukan dengan masalah ini bisa dilakukan dengan cara terapi gestal, di mana konselor nantinya membuat kayak suatu bentuk motivasi atau bentuk pengarahan kepada anak tersebut agar supaya dia itu tidak mengalami ketakutan lagi terhadap laki-laki. Nah, itu. Nah,
Jadi nantinya itu konselor akan melakukan dengan cara ya seperti yang tadi saya katakan, ada beberapa teknik atau cara-cara yang bisa dilakukan oleh konselor menghadapi klien yang seperti ini. Nah, nantinya akan diberi arahan, akan diberi dorongan, motivasi oleh konselor terhadap klien. Nah, cukup ya teman-teman, itu penjelasan dari saya, dan ini ada jadi kesimpulannya itu terapi gestalt itu yang dikembangkan oleh Friedrich Perls adalah bentuk terapi eksistensial yang berpijak pada premis bahwa individu-individu harus menemukan jalan hidupnya sendiri. Jadi tidak tergantung dengan orang lain gitu. Jadi punya tujuan sendiri, tujuan hidup sendiri, dan mampu melakukannya, dan menerima tanggung jawab pribadi jika mereka berharap mencapai kematangan. Jadi seperti itu. Nah, cukup sekian dari saya. Mohon maaf apabila banyak kesalahan dalam berbicara atau dalam hal yang lainnya. Mohon dimaafkan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.